Ar-Rahman Ar-Rahim. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ekonom muslimah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih bisa bertemu pada pertemuan kali ini yang bisa jadi akan menutup materi yang beberapa video sebelumnya saya sampaikan kepada anak-anak. Ada yang ingat pada materi sebelumnya, pada materi sebelum video ini kita membahas apa? Iya, betul sekali. Pada materi sebelumnya Ustazah membahas pasar dan Ustazah akan menjelaskan sedikit materi tambahan tentang pasar ini kepada anak-anak. Oke? Jadi, pada materi kali ini, pada video kali ini Ustazah akan menjelaskan kepada anak-anak tentang pasar persaingan tidak sempurna. Jenis-jenis pasar persaingan tidak sempurna. Ustazah sampaikan sebelumnya ada 3. Yang pertama ada pasar monopoli, pasar oligopoli, dan ada pasar monopolistik. Yang pertama akan kita bahas adalah pasar monopoli. Oke? Pasar-pasar persaingan tidak sempurna ini nama-namanya diambil dari berdasarkan penjualnya. Contohnya adalah pasar monopoli. Mono artinya satu, sehingga pada pasar monopoli ini ada satu penjual yang menguasai suatu pasar. Oke, ada satu penjual yang menguasai suatu pasar, sehingga karena penjual tersebut dapat menguasai pasar, penjual ini bisa menetapkan harga atau bersifat price maker. Oke, dia bisa menetapkan harga seperti harga yang dia inginkan, price maker. Oke, nah pada pasar monopoli ini ada beberapa ciri-ciri. Yang pertama tentu saja pada pasar monopoli ini penjualnya hanya satu yang dapat menguasai pasar. Kedua, penjual ini memiliki barang yang dijual dalam pasar monopoli ini adalah barang yang tidak bisa digantikan dengan barang lain, sehingga pembelinya banyak, penjualnya hanya satu, pembeli-pembeli ini tergantung pada satu penjual. Oke, karena barang yang dibutuhkan hanya dijual oleh satu penjual ini. Contohnya adalah mungkin anak-anak akrab dengan PLN, di rumah anak masing-masing insya Allah menggunakan PLN ya dalam pemenuhan kebutuhannya kepada listrik, atau ada yang pakai ini PLT atau yang lainnya menggunakan alat pembangkit lain. Nah, yang cukup umum adalah PLN, di mana PLN menguasai kebutuhan listrik masyarakat di Indonesia. Akan tetapi pembelinya semua rakyat Indonesia ini bergantung pada PLN, sehingga PLN dapat dengan mudahnya menentukan harga, yaitu bersifat price maker tadi. Nah, PLN sendiri dia bisa menjadi pasar monopoli karena ditentukan juga oleh undang-undang negara, yaitu pemerintah menunjuk PLN sebagai satu-satunya perusahaan yang dapat menguasai listrik negara. Mungkin ada contoh perusahaan lain yang bergerak di bidang listrik. Contohnya adalah PLTU dan PLTA. Kan tetapi PLTU dan PLTA ini mengalami hambatan juga untuk masuk ke pasar pemenuhan kebutuhan listrik ini. Karena satu, yaitu biaya yang tinggi, dan juga dua adalah masyarakat yang sudah familiar dengan penggunaan PLN. Dan selanjutnya juga karena PLN sudah ditunjuk oleh pemerintah, sehingga otomatis harga yang PLN tawarkan cenderung lebih murah daripada PLTU dan PLTA. Nah, untuk perusahaan-perusahaan lain yang ingin masuk ke dalam persaingan pasar monopoli ini tentunya memiliki hambatan-hambatan. Yang tadi salah satunya adalah tadi hak paten. Perusahaan tersebut sudah memiliki hak paten terhadap barang yang akan ditawarkan. Ada juga penetapan harga yang terlalu rendah, karena tadi misalnya sudah ditunjuk pemerintah mendapatkan subsidi, maka PT PLN bisa menawarkan harga yang lebih rendah daripada pasar lainnya, daripada perusahaan lainnya yang menawarkan pemenuhan listrik juga. Ada juga bisa juga karena skala ekonomi yang tinggi. Nah, seperti itu. Jadi, ada beberapa hambatan yang dimiliki oleh perusahaan lain yang ingin masuk ke pasar monopoli. Sehingga hambatan-hambatan inilah yang menyebabkan untuk masuk ke pasar monopoli ini
perusahaan lain itu memiliki kesulitan, maka PT PLN merajai pemenuhan listrik di Indonesia, seperti itu. Pasar yang kedua adalah pasar oligopoli. Oke, pasar oligopoli ini memiliki ciri-ciri tertentu. Pada pasar oligopoli ini yang sangat khas adalah banyaknya pembeli, akan tetapi penjualnya hanya sedikit. Oke, pembelinya banyak, penjualnya hanya sedikit. Nah, contohnya adalah motor. Kendaraan bermotor roda 2 ini sudah tidak asing pasti untuk anak-anak. Jadi pembelinya sangat banyak, kan tetapi penjualnya hanya beberapa merek saja. Misalnya yang paling anak-anak hafal, Honda, Suzuki, Yamaha. Nah, penjualnya ada beberapa, kan tetapi pembelinya sangat banyak. Oke, ciri-ciri selanjutnya adalah barang yang ditawarkan bersifat homogen. Yang membedakan hanya mutu dan kualitas, sehingga pada akhirnya nanti peranan iklan ini sangat penting bagi pasar oligopoli, yaitu persaingan antara tadi Honda, Yamaha, dan Suzuki contohnya. Nah, itu adalah mereka sangat bergantung pada kebutuhan iklan ini, sehingga karena penjualnya sedikit tapi mereka memiliki hambatan juga untuk masuk ke pasar ini, karena pembeli yang banyak ini mereka dapat melihat, bisa membandingkan kualitas dan mutu serta harga yang bisa mereka penuhi untuk mendapatkan kebutuhan yang mereka inginkan di pasar oligopoli ini. Contohnya tadi adalah motor. Jadi sebagai pembeli, kita walaupun jumlah kita banyak, kita bisa membandingkan antara kualitas produk Honda, produk Yamaha, dan juga membandingkan harganya yang ada di pasar. Karena mereka sejatinya saling bergantung dalam penawaran terhadap barang yang mereka jual ini, seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah pasar monopolistik. Ini terdapat banyak penjual, kan tetapi pembelinya sedikit. Barang yang dijual pun bersifat homogen, akan tetapi bervariasi. Nah, ciri-ciri dari pasar monopolistik adalah yang pertama, jadi pasar monopolistik ini seperti yang sudah sampaikan tadi, bahwa yang pertama, dia adalah banyak pasar, banyak penjual, akan tetapi pembelinya sedikit. Yang selanjutnya, produk yang dijual bersifat homogen. Dan yang ketiga adalah mudahnya penjual masuk ke dalam pasar ini, karena tadi penjualnya sangat banyak. Dan yang terakhir adalah peran iklan juga sangat penting dalam pasar monopolistik ini. Nah, contoh dari pasar monopolistik ini, contohnya penjualnya banyak ya pertama. Contohnya sepatu. Nah, untuk penjual sepatu ini kan merek-merek yang ada di penjuru dunia ini sangat banyak ya. Mungkin ada yang pakai Skechers, ada yang pakai Adidas. Penjualnya sangat banyak. Barang yang dijual homogen, sama barang yang dijual itu, yaitu hanya sepatu. Akan tetapi variasinya banyak sekali. Contoh saja di satu merek, misalnya di Skechers ada yang modelnya sepatu olahraga, untuk sepatu jalan, ada juga untuk sepatu lari dan sebagainya. Sehingga kunci dari pasar monopolistik ini adalah produk yang homogen akan tetapi bervariasi. Sehingga peranan iklan juga sangat penting bagi penjualan atau penawaran produk pada pasar monopolistik. Nah, akhirnya kita sudah membahas berbagai macam pasar yang ada di penjuru dunia. Oke, sekarang kita fokus pada perkembangan pasar di era digital saat ini, yaitu ada peranan iptek terhadap pasar, terhadap interaksi penjual dan pembeli. Ada beberapa peranan iptek terhadap pasar masa-masa ini. Yang pertama adalah pembelanjaan digital atau pembelanjaan online sekarang ini dapat memperpendek jarak. Jadi penjual yang ada di Cina, pembeli yang ada di Indonesia itu sangat dimudahkan, karena sekarang kemajuan iptek ini bisa membuat kita ada metode transfer untuk pembayaran, dan ada juga jasa-jasa pengiriman yang memudahkan antar negara melakukan kegiatan ekspor dan impor. Nah, selanjutnya, iptek ini juga berperan penting dalam memperkenalkan perusahaan-perusahaan yang baru. Sekarang juga dengan mudahnya dapat mengiklankan dirinya, dapat memperkenalkan dirinya kepada halayak luas, kepada dunia, bahwa dia ini ada, perusahaan-perusahaan kecil ini ada, dan mereka menawarkan produk-produk yang tidak kalah menarik dengan produk yang sudah ada di pasaran, yang memiliki label-label besar, seperti itu.
Selanjutnya juga tadi Ustazah sudah memberi contoh, yaitu memudahkan pembayaran atau memudahkan transaksi. Bisa transfer dan banyak metode pembayaran lainnya yang sekarang semuanya menggunakan digital, menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, peran iptek yang selanjutnya adalah biaya yang lebih efisien dan memudahkan perusahaan dalam memperkenalkan produknya. Karena iklan-iklan sekarang juga sudah tidak seperti dulu ya, yang harus mengiklankan lewat koran, lewat billboard besar di jalan-jalan. Akan tetapi sekarang cukup klik-klik, upload. Nah, masyarakat di seluruh dunia bisa tahu. Bisa lewat Facebook atau media sosial lainnya. Karena sekarang media iklan, media menawarkan barang atau produk sekarang lebih mudah lagi. Oke, itu tadi adalah beberapa peranan iptek dalam pasar atau dalam interaksi penjual dan pembeli. Alhamdulillah, semoga pada video ini menambah wawasan anak-anak bahwa ada berbagai jenis pasar di dunia ini dan juga guna-guna atau peranan iptek dalam interaksi penjual dan pembeli. Video pembahasan tentang pasar sudah selesai pada video kali ini. Ustazah berharap anak-anak diberi kemudahan dalam memahami apa yang Ustazah sampaikan dan anak-anak sehat selalu di rumah. Oke? Ustazah berterima kasih kepada anak-anak. Semoga anak-anak senang selalu di rumah. Ustazah bisa segera bertemu dengan anak-anak di ma'had. Ustazah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ekonomi muslimah. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء